Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk beberapa saham dari sektor CPO. Yang pertama ada TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Gesco, kelima LSIP, keenam AALI, ketujuh SSMS, kedelapan SIM, kesembilan PLM. Walaupun sudah mayoritasnya nggak bergerak di sektor CPO ya, cuman ada sedikit sahamnya karena memang namanya farm juga, ya udahlah saya analisa aja ya. Dan ke-10 IPPP. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang ditutup menguat 2,14% ke harga 715. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga CPO. Harga CPO hari Jumat itu ditutup menguat 8% dan ya ini saya coba analisa untuk harga komoditasnya dulu. Ini ada neckline double bottom. Berarti bagus ya. Selama di atas 4.000 bagus. CPO targetnya retest resisten 4.500 ya. Terdekatnya uji 4.500 nih dulu ya. Ini akan diuji dia dan itu adalah support trend line up trendnya. Kalau dia bisa break ya lanjut lagi. Tapi kondisi seperti ini ya untuk PLM ya mentok. Kalaupun nih naik ya 5.500. Neckline nih uji baru koreksi lagi. Masih belum untuk naik ke all time high-nya. Jadi seperti itu, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TAPJI kondisi seperti ini dia lanjut naik, potensi besar ya karena harga CPO juga menguat 8% lebih hari Jumat. Menarik nih, arahnya 740 itu dan kondisi seperti ini yang menjadi support kuatnya 660. Jadi seperti ini untuk pergerakan TAPJI. Memang ada support minor di 700. Nih, sebelum dia ke 660 ya pastinya akan mantul dulu. Kalau bertahan di 700 ya aman. Jadi seperti ini untuk support resisten klasik. Memang senang yang seperti ini aja ya. Ditarik lurus seperti ini. Lebih kelihatan. Dan saya biasanya menggunakan EMA 20, 60, 200. Apakah harus sama? Nggak harus sama ya. Tergantung mata. Ada ya juga yang menggunakan EMA 20, 50, 100, 150. Ada juga. Yang lainnya juga ada ya. Jadi itu nggak bisa didebat ya. Karena sesuai kenyamanan diri sendiri. Sesuai mata memandang. Yang mana lebih cocok dengan masing-masing. Jadi nggak ada bisa didebat untuk moving average ya. Yang mana yang cocok, yang mana yang bagus, mana yang valid. Ya semuanya valid, semuanya bisa nggak valid. Itu aja. Jadi seperti itu. Untuk TAPJI ini menarik. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas juga meningkat. Volume meningkat. Dan golden cross. Kalau dilihat weekly-nya untuk TAPJI juga bagus. Dan ya kelihatan ya di weekly-nya 750 itulah. Kalau di break ya udah lanjut uptrend. TAPJI. Kalau bulanannya konsol cuman ya itu sama 750 dilewati lanjut uptrend. Karena TAPJI ini kan baru IPO tahun lalu ya, baru setahun nih. Nih tinggal nunggu break ini. 750 lanjut uptrend. Seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua. Ada DSNG yang ditutup menguat tipis 0,95% ke harga 530. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya DSNG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG membentuk candle hammer terbalik tapi dia tetap bertahan di atas 530. Support kuatnya ya memang perubahan praksi harga 500. Selama di atas itu aman untuk DSNG. Cuman kalau baru beli di harga sekarang, hitung aja risk reward-nya siap nggak? Kalau arah DSNG ini potensi juga akan uptrend. Misalnya nanti CPO-nya ini ke 4.800 sampai 5.000 ya ada peluang juga untuk DSNG ya targetnya 600 sampai 650 ini. Dan kondisi seperti ini dia di neckline ya. Neckline-nya ini harus dipertahankan nih. Ya kuncinya 500 tadi tetap ya. Nih apakah kondisi seperti ini dia bisa turun? Ini tergantung lagi market ya. Cuman harganya kalau nekat sih bisa aja ya. Kalau lihat kan harga komoditas CPO-nya menguat ya udah stop loss saja kalau dia jebol 530, 520, 525 stop loss aja di bawah itu. Berarti dia akan gagal bertahan di atas EMA 60-nya ini. Udah stop loss daripada dibawa ke bawah. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 7% silahkan juga ya. Nggak ada yang salah di market nih. Jadi seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham ketiga. Ada BWPT yang ditutup menguat 1,44% ke harga 70. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BWPT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BWPT belum kemana-mana, konsolidasi aja ya. Ya, yang penting BWPT ini, kalau yang berminat ya, yang turun dari 65.
Itu aja. Kalau dilihat MACD-nya sudah memberikan sinyal bagus, dia mulai mengarah ke atas. Bar chart di atasnya juga meningkat. Cuman kalau dilihat volumenya juga meningkat ya, 3 hari ada peluang juga BPT naik. Tapi kalau saya daripada BPT lebih baik yang lainnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu berminat juga ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu, target BPT kalau naik ini akan uji 75-nya dulu ya. Kalau saya 75, nggak usah 80 lah. 75 ini dilewati bagus tuh. Ada peluang untuk ke 80 menguji EMA 200-nya. Ini pelan-pelan juga naik sepertinya untuk BPT ya. Jadi seperti itu. Untuk BPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup di harga 158 terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getsco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Getsco ini lagi konsol dan bagus ya. Tapi disclaimer on, MACD-nya juga bagus, dan kalau saya lihat ini ada peluang swing low-nya minggu lalu, dan minggu ini karena juga harga CPO menguat 8%, ada peluang Getsco rebound. Target kemana untuk Getsco? Perubahan praksi harga 200. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, karena apapun bisa terjadi di market dan analisa juga bisa salah ya. Tapi ini menarik ya. Kalau berminat, stop loss saja kalau dia jebol 150. EMA 20-nya ini nanti mendekat ke atas. Jadi EMA 20-nya ini paling nanti dekat-dekat 150. Jadi kalau dia turun koreksi ya siap-siap stop loss saja kalau dia jebol EMA 20-nya ini. Nah, jadi seperti itu ya. Target arah minimalnya ya. Kalau saya lihat tadi kan 200. Coba kalau ditarik seperti ini kan ada pola descending triangle 180 lah terdekat. Risk reward harus dihitung. Karena membuat trading plan juga harus lihat risk reward ya. Karena targetnya terdekat 180, rewardnya itu 15%, stop lossnya cukup dalam juga ya, memang sekitar 7%. Jadi risk reward 1:2 ideal untuk beli Getsco. Jadi seperti itu. Untuk Getsco menarik diperhatikan untuk minggu ini. Kalau dilihat juga ya dia koreksi volume kecil dan nggak masalah menurut saya candle doji di area ini ya. Kalau bulanannya bagus nih ya, volume meningkat dan ya ada peluang untuk coba naik bulan depan. Jadi seperti itu untuk Getsco, menarik diperhatikan, kesempatan beli. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup menguat tipis 0,8% ke harga 1.260. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP kondisi seperti ini cukup bagus ya. Cuman ya udah jauh dari 1.200 neckline-nya ini. Dan kemana arahnya 1.300 menguji neckline-nya atas. Kan ada pola ascending triangle. Nah ini dia jebol kan 1.300 melorot ya, itu arahnya 1.300 1.350 untuk LSIP. Cuman kalau baru masuk ya hitung aja risk rewardnya. Kalau volume bagus, weekly-nya juga bagus, monthly-nya bagus ya. Kelihatan masih konsol. Ini dari 2 tahun yang lalu dia konsol aja nih. Tinggal nunggu break 1.500 kalau saya lihat ya. Untuk LSIP semoga tahun ini akhir tahun atau mendekati akhir tahun break dan lanjut uptrend. Jadi seperti itu. Itu menarik untuk LSIP. Resisten kuatnya itu 1.500. Itu resisten semenjak 2017, 5 tahun yang lalu. Kalau itu di break harusnya lanjut ya. Dan juga kalau dilihat dari candle monthly untuk LSIP itu terus membentuk higher low udah 2. Ini udah uptrend. Tinggal nunggu break 1.500 udah tuh kemana-mana untuk saham LSIP ya. Bisa hitung seperti ini. Tarik 1.500, pola descending triangle, dan ya 2.000 lah minimal. 2.000 sampai 2.400. Jadi bagus untuk LSIP. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk LSIP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Ali yang ditutup menguat tipis 1,04% ke harga 9.650. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Ali ada distribusi tapi tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Ali juga bagus. Di atas 9.500 itu bagus dan terlihat volume minggu lalu itu meningkat 2 hari. Dia terus membentuk higher low, higher high. Risknya juga kecil. Kesempatan, tapi kembali lagi disclaimer, nggak perlu nunggu 8.000, 9.000. Tutup di bawah 9.500 saja. Bisa di 9.300.
sekitar 3% dengan target minimal risk rewardnya 1:1 ke 10.000. Potensi besar ya. Minggu ini seminggu ke depan Ali ke 10.000. Itu minim-minimnya aja. Bahkan ya bisa aja 10.500 sampai 11.000 ya. Cuman itu terlalu tinggi. Kalau seminggu itu sangat luar biasa ya. Kalau menurut saya. Cuman ya yang penting dia nggak jebol 9.500 ya, pelan-pelan ke atas. Dia akan retest atau uptrend menguji 10.000 terdekat dan 11.000-nya. Jadi seperti itu. Untuk Ali, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, berkat di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat. Kalau dilihat MA20, nah ini kebetulan kan ya udah stop loss aja jebol 9.400. MA60, nah ini dia akan mengarah ke MA60-nya. MA60-nya ini nanti turun-turun mendekat nih di area 10.000. Jadi seperti itu. Untuk Ali, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup juga menguat 4,51% ke harga 1.505. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, SSMS ada diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS uptrend dan ya sudah terkonfirmasi ya. Dia break 1.350-nya resisten semenjak 2018, 4 tahun yang lalu. Jadi kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? 1.800. Bagusnya untuk SSMS bisa jadi dia nanti konsolnya di area 1.300 sampai 1.800. 500 poin itu lumayan loh ya. Risk rewardnya juga bagus nih. Pokoknya kalau dia misalnya koreksi di dekat-dekat 1.400 itu area spek buy. Cuman harga seperti ini agak berat kalau dia sampai turun itu ya. Lemah. Ini 1.400 nih aja supportnya. Ini kan sepertinya loh ya, candle reversal hammer dengan penutupan di harga tertingginya. Ya ini lanjut nih, SSMS. Cuman SSMS ini termasuk saham repo ya. Cuman dia bagus pergerakannya. Jadi seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 470. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, SIM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM pelan-pelan naik. XDAT, dia bagi dividen ya besok 1 Agustus di 13 rupiah, berarti sekitar 2,5%-an. Ya kalaupun dia turun 2,5%, open gap down ya nggak masalah. Itu kesempatan beli itu di 460 ya, tapi kembali lagi disclaimer on. Ini menarik kalau MA20-nya di bawah ya masih. Ya hindari dulu lah kalau mau antri di 460 ya boleh. Cuman daripada SIM kalau yang mau beli ya Ali bagus. LSIP belum saatnya ya, maksudnya belum saatnya karena harganya nanggung dan tinggi, udah jauh dari support. Getco bagus ya daripada Descending A, juga TAPJI juga bagus daripada SIM ya, tapi kalau mau juga bisa. Jadi seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PLRM, memang ini bukan mainnya udah di saham atau sektor CPO, tapi ada sedikit masih saham yang bergerak di sektor CPO ya. Jadi ada PLM yang ditutup terkoreksi 0,57% ke harga 865. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari box summary-nya, ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PLM juga bagus karena sentimennya dia akan mengakuisisi MMLP dan selama di atas 800 menarik. MACD-nya juga sudah mengarah ke atas, sangat tajam, bercat di atas 0 juga meningkat, volume juga meningkat. Dan sudah MA20-nya memotong ke atas MA60 dan sedikit MA200 dan sedikit lagi MA60. Dan ya arahnya ke atas. Targetnya kemana? PLM 1000 untuk PLM. Semoga minggu ini tercapai. Seperti itu untuk PLM. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada IPPP ya. Ini yang bergerak di pengolahan CPO. Ada Indoporeko Pratama yang terkoreksi ARB 6,49% ke harga 288. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari box summary-nya, IPPE didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPPE lagi retest MA60-nya di 300 dan jebol ya. Dia di 288 dan itu masih bisa ditoleransi. Supportnya 288 ini ya. Supportnya 288, 290. Jebol itu ya udah gagal. Tapi kondisi seperti ini sepertinya akan dipertahankan ya. Coba kalau dilihat weekly-nya bagus nggak ya pergerakannya. Ya, hammer terbalik ya. Kalau monthly-nya hijau, cuman volumenya kecil. Agak berat sih menurut saya nih, potensi bisa jebol. Cuman ya lihat Senin aja gimana arahnya. Kalau dia bisa break lagi 290 itu ya bagus. Berarti ada peluang lanjut ya. Ini konsol ya. Konsol setelah break ya jangan konsol jebol.
Ini kan dia sebelumnya di bawah range-nya ini. Di area 250 sampai 290. Kalau dia jebol ya ke 250 lagi, 260. Jadi seperti itu. Daripada IPPP mending yang saham lain ya. Tapi kalau minat ya stop loss saja kalau dia jebol 280 untuk IPPP. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping ya, belajar scalping itu nggak harus juga trading sampai 8 jam. Dia tuh ada di jam-jam tertentu yang bisa cepat menghasilkan profit. Dan juga kalau memang nggak ada waktu, bisa digunakan teknik scalping untuk entry dan exit saham big cap LQ45 untuk di swing trade. Dan diajarin bagaimana analisa bandarmologi, analisa chart time frame yang lebih kecil, analisa bid offer, dan tahu di mana titik entry dan exitnya. Kalau tertarik bisa isi link tree yang ada di deskripsi ataupun di bio Instagram Borneo Trader. R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.